Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Skuad Inter Milan kembali menjalani sesi latihan hari ini dengan tekad untuk bangkit setelah kekalahan memalukan dari Fiorentina. Menurut laporan dari penyiar Italia Sky Sport Italia yang dikutip oleh FC Inter News, dua pemain Inter, Joaquin Correa dan Federico Di Marco, menjalani latihan terpisah dari rekan-rekan mereka di skuad Nerazzurri. Inter akan kembali berhadapan dengan Fiorentina dalam beberapa hari ke depan. Kali ini, mereka akan menjamu tim asal Toskana tersebut di San Siro pada Senin malam dalam laga yang penuh tekanan. Dalam persaingan perebutan gelar, Inter hampir tidak memiliki pilihan selain meraih 3 poin. Selain itu, dari segi moral, kemenangan dengan performa yang meyakinkan juga sangat penting bagi tim. Oleh karena itu, sesi latihan hari ini difokuskan untuk mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada pertandingan sebelumnya, serta mencari solusi agar tim dapat tampil lebih baik. Sementara itu, Sky melaporkan bahwa dua pemain Inter berlatih terpisah dari skuad utama. Penyerang Joaquin Correa masih dalam tahap pemulihan dari cedera otot, sementara bek sayap Federico Di Marco baru saja mengalami demam. Inter harus mulai menatap masa depan. Tim ini memiliki rata-rata usia tertinggi di Serie A, dan musim ini cedera telah memengaruhi performa beberapa pemain yang sebelumnya menjadi pilar utama. Francesco Acerbi belum mampu menunjukkan konsistensi, sementara Hakan Calhanoglu tampaknya tidak lagi tampil secemerlang musim ketika Inter meraih Scudetto. Oleh karena itu, wajar jika manajemen mulai mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depan. Belakangan ini performa gelandang asal Turki itu mengalami penurunan. Mantan pemain Leverkusen yang hari ini genap berusia 31 tahun tersebut melakukan dua kesalahan fatal dalam laga derby dan melawan Fiorentina yang berujung pada gol untuk lawan. Dua kehilangan bola yang terjadi di area berbahaya memberikan keuntungan bagi Rossoneri, serta memicu dua gol Viola melalui Moisiquea. Pemulihan dari cedera di usia yang semakin matang ternyata bukan hal yang mudah. Sementara itu, kepemilikan baru Inter oleh Oektri telah menetapkan visi jangka panjang. Tim harus diremajakan sejalan dengan proyek U23 yang mulai digarap. Dengan tidak ada pemain yang benar-benar berstatus tidak dijual, lini tengah Inter juga berpotensi mengalami perubahan signifikan. Salah satu nama yang belakangan santer dikaitkan dengan Nerazzurri adalah Samuel Ricci, gelandang Torino yang juga masuk dalam radar tim nasional asuhan Spalletti. Meskipun Inter dikabarkan tertarik, Milan tampaknya berada di posisi terdepan dalam perburuan sang playmaker. Hal ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Matteo Moretto dalam wawancara di saluran Twitch Fabrizio Romano. Ricci menjadi target utama Milan di lini tengah untuk musim panas. Kontak telah dilakukan dan pembicaraan mengenai transfernya sudah berjalan. Namun semuanya masih perlu dirampungkan. Dengan demikian, negosiasi untuk Ricci kemungkinan baru akan benar-benar berkembang menjelang bursa transfer musim panas. Inter mengalami kekalahan pertamanya sejak 22 September, tetapi tidak ada alasan untuk panik. Mereka masih tertinggal 3 poin di belakang Napoli dan tetap dalam persaingan ketat untuk meraih gelar. Namun ada beberapa statistik yang patut menjadi bahan evaluasi. Lini serang tampak terhambat di belakang Thuram dan Lautaro, sementara sektor pertahanan mulai menunjukkan kelemahan, terutama setelah kebobolan 3 gol melawan Juventus
menyusul 4 gol yang bersarang di laga sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, rekor clean sheet berturut-turut yang sempat dicatatkan Sommer kini terhapus. Penampilannya pun tidak sempurna, termasuk saat kebobolan gol dari Kean. Statistik pertahanan Inter pun mengalami revisi. Hingga kini, Nerazzurri telah kebobolan 22 gol dalam 23 pertandingan, menjadikan mereka tim dengan pertahanan terbaik ketiga di Serie A, di belakang Napoli dengan 16 gol dan Juventus dengan 20 gol. Angka ini cukup mencolok jika dibandingkan dengan musim saat mereka menjuarai Liga, di mana jumlah kebobolan yang sama baru tercapai di akhir musim. Dalam beberapa jam terakhir, nama-nama seperti Santiago Castro dari Bologna dan Nicolas Kristovic dari Lecce, dua penyerang baru di Serie A, mulai santer dikaitkan dengan masa depan Inter. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, Nerazzurri tampaknya lebih tertarik pada penyerang Giallorossi dibandingkan kandidat lainnya. Untuk merekrut Nikola Kristovic dari Lecce, klub Apulia mematok harga 10 juta euro. Tetapi Inter saat ini dikabarkan hanya bersedia mengajukan tawaran sebesar 8,5 juta euro. Selain itu, sang pemain akan menerima gaji bersih sebesar 800.000 euro per musim, yang berarti lebih dari 2 kali lipat pendapatannya saat ini. Keputusan Inter untuk memprioritaskan Kristovic tampaknya didasarkan pada menurunnya kepercayaan mereka terhadap Taremi yang berpotensi masuk daftar jual. Penyerang asal Iran itu bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu, tetapi sejauh ini belum memberikan dampak signifikan. Ia baru mencetak 3 gol, masing-masing 1 di Liga Champions, Piala Super Italia, dan Serie A. Sementara itu, Kristovic telah mencatatkan 7 gol dan 3 assist dalam 23 pertandingan, menjadikannya opsi yang lebih menjanjikan bagi lini serang Inter. Legenda sepak bola Italia Fabio Capello menilai bahwa kurangnya ritme permainan menjadi masalah utama Inter pada tahap krusial musim ini. Hal itu semakin terlihat jelas saat Nerazzurri dibantai 0-3 oleh Fiorentina dalam laga tunda Serie A, di mana tim asuhan Simone Inzaghi tampil lamban dan mudah ditebak. Ex-pelatih Juventus dan AC Milan itu mengaku terkejut dengan cara Inter tergelincir dalam pertandingan yang sangat penting. Kekalahan telak ini membuka jalan bagi Napoli untuk unggul 3 poin di puncak klasmen, yang bisa menjadi momen krusial dalam perebutan Scudetto musim ini. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Capello memuji cara Fiorentina bermain. Meskipun skuad Raffaele Palladino tidak memiliki banyak opsi pemain, mereka tetap bertahan dengan disiplin dan menyerang dengan efektif setiap kali mendapatkan kesempatan. Fiorentina menekan agresif dan bertahan dengan sangat rapi, ujar Capello. Mereka memainkan pertandingan yang hebat, terorganisir dengan baik di lini belakang, dan sangat berbahaya saat menyerang.